pertama kami diutus itu ke daerah yang sulit, yaitu di Aceh. Saya langsung sebutkan tempatnya ya. Nah, ketika kami dinyatakan bahwa kami akan pelayanan di Aceh, itu hal yang tidak mudah. Saya masih single juga udah pelayanan di sana. Ya masih masa ikatan dinas. Dan saya dipercayakan di gereja. Tapi setelah menikah kami dipercayakan di satu desa di Kabupaten di Aceh Besar, dan di desa ini orang Kristen itu hanya kami. Jadi satu kabupaten itu hanya kita yang Kristennya. Nah, bukan hal yang mudah bagi kami ke sana. Jadi sebelum ke sana kami banyak berdoa memohon pertolongan Tuhan ke kampung ini, sekitar 3 jam kalau ke kota. Pada saat itu karena perjalanan di sana itu rusak karena tsunami. Jadi pasca tsunami tahun 2000 2007 ya, 2007. Ketika kami tiba di tempat ini, apa yang saya pertama lakukan yaitu berdoa ya kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, karena tempat yang kami datangi adalah tempat yang sulit. Di kalangan kita orang Kristen adalah tempat yang sulit. Ketika kami di sana, kami memohon pertolongan Tuhan, memohon hikmat Tuhan, apa yang akan kami lakukan. Dan ternyata saya dipercayakan untuk menangani PAUD, dan Pak Gelen menangani satu proyek yaitu membantu masyarakat di bidang nelayan, yaitu membangun kapal, jadi pengawasan karena ada NGO yang membantu melalui kami. Dan Pak Gelen setiap hari juga kegiatannya adalah mengajar. Jadi dia di SD, dipercayakan di SD, membantu kepala sekolah di tata usaha juga, dan mengajar matematika di SD, dan saya di TK. Nah, ketika kita di sana, untuk memimpin doa, ya saya belajar juga ya, karena background kami adalah misi, jadi saya belajar doa secara Muslim ya. Jadi saya bisa pimpin doa untuk anak-anak karena semuanya adalah Muslim. Dan melayani anak-anak ini adalah sebuah jembatan yang Tuhan berikan kepada kami supaya kami bisa melayani keluarga demi keluarga dari anak-anak. Pada saat saya datang, saya belum berjilbab. Jadi ketika di sana Tuhan beri hikmat, karena setiap mata ketika di sekolah itu memandang saya yang tanpa jilbab, yaitu aurat saya nampak di tengah-tengah masyarakat. Mulai saya berpikir saya harus menggunakan jilbab supaya di mana saya pergi pelayanan, di situ saya bisa mewartakan kabar baik dengan mudah. Jadi saya menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat. Ya, ada pepatah yang mengatakan di mana kaki kita berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi saya menghormati, menghargai budaya yang ada di sana, dan saya mulai menyesuaikan untuk menggunakan jilbab. Jadi saya sebagai guru, jadi saya juga menggunakan jilbab dan mengajar anak-anak. Nah, bagaimana kita melayani? Saya melayani di sekolah. Tuhan memberikan hikmat karena saya adalah anak STT yang terjun ke lapangan dengan modal lagu-lagu sekolah minggu, dan saya harus mengajar di TK. Saya belajar, Tuhan menganugerahkan hikmat untuk mengubah lagu. Jadi lagu-lagu yang sekolah minggu saya ubah menjadi lagu-lagu untuk anak-anak TK. Jadi seperti happy ya ya ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan, saya ubah. Saya senang sekolah di TK, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Saya senang sekolah di TK gitu. Terus ada lagu-lagu sekolah minggu yang lain, saya ubah. Tuhan tolong saya untuk ubah seperti ya, mau makan jadi mengajar anak-anak untuk bersyukur. Jadi ada lagu puji, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saya ubah bersyukur kepada Allah, ya ganti Allah. Bersyukur kepada Allah, ya di situ. Nah, dengan berjalannya waktu, kami dengan konsep saya bisa mengikuti itu, dan pagelaran juga kami bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Nah, anak-anak ini adalah jembatan bagi saya untuk berkunjung. Jadi setiap selesai kelas, Kak, saya bawa mereka di dalam doa. Ketika makan, kita juga berdoa untuk mereka. Dan data anak-anak saya pegang, dan saya pergi kunjungan setiap hari. Pulang sekolah, saya kunjungan ke setiap anak. Jadi satu rumah setiap hari ada data untuk saya mengunjungi setiap keluarga.
Nah, ketika saya mengunjungi keluarga, saya langsung mendata anggota keluarga di dalam rumah itu, dan itu dilakukan setiap hari, dan saya mendapat data dari semua anak-anak murid bersama dengan keluarganya. Nah, dengan dapat data ini menolong kami untuk kami berdoa. Jadi tugas pertama kami di sana adalah berdoa. Karena hanya dengan kekuatan Tuhan saja kami bisa bisa penyesuaian, bisa mengikuti keberadaan di masyarakat, bisa mengajar dan masyarakat bisa terbuka. Ya, karena saya sudah berjilbab, mereka sudah tidak ada pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Saya bisa mengikuti apa budaya yang ada di sekitarnya. Nah, ketika kami sebagai keluarga Kristen, hanya kami saja di kabupaten itu, apa yang kami lakukan? Kami lakukan setiap hari hanyalah berlutut di hadapan Tuhan. Bagaimana meminta pertolongan Tuhan untuk mewartakan kabar baik. Karena kami diutus adalah untuk mengabarkan kabar baik. Nah, yang kami lakukan terus berdoa membawa keluarga ini. Dan ketika ada momen orang tua sakit atau anak sakit, itu adalah kesempatan yang sangat baik kami berkunjung. Nah, pada saat kami berkunjung, di sanalah kami bisa berdoa untuk mereka. Dan kami akan menawarkan diri, kami akan berdoa dalam nama Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus, dan mereka terbuka. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa bagi kami untuk kami lakukan. Nah, bersaksi untuk Tuhan ini tidak mudah di tengah-tengah masyarakat yang bukan beragama sama dengan kita. Tetapi cara Tuhan membuka kesempatan dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, ini yang kami lakukan. Dan ketika kami bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka, khususnya kami menunggu di saat Jumat Agung atau di saat Natal. Jadi Jumat Agung itu kami tidak ke gereja. Dan hari Minggu juga kami itu tidak bisa ke gereja karena tempat yang sangat jauh dan kondisi kendaraan. Kami bisa menunggu kendaraan itu bisa sampai 3 jam. Jadi kami di rumah, berdoa di rumah, membaca kitab suci setiap hari di rumah, berlutut di hadapan Tuhan. Ya, memohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sana. Nah, ini hal yang tidak mudah. Ya, ada suatu waktu di mana kami mengalami tantangan. Ya, tantangan dalam menyaksikan kasih Tuhan. Pernah kami diminta untuk tidak datang ke sekolah. Ya, tidak usah sekolah. Kami diboikot. Ya, 3 hari kami diboikot, kami bingung apa yang terjadi. Ternyata sudah mulai ada gerakan-gerakan yang ada di masyarakat menyatakan bahwa kami sudah mulai melakukan kristenisasi. Dan akhirnya pada saat itu saya hamil Clarissa, hamil besar, hamil tua. Ya, Pak Gelen membawa saya pergi ke satu tempat di sana. Tempat adalah tempat di mana berkumpulnya mayat-mayat waktu tsunami, dan di situ juga mayat-mayat dikuburkan di tepi pantai. Nah, di sana 3 hari berturut-turut kami berdoa puasa di situ. Kami memuji Tuhan, kami bisa bawa gitar, kami memuji Tuhan, kami bisa mengagungkan Tuhan di sana. Walaupun kami dihambat untuk mengajar anak-anak. Tetapi dengan cara Tuhan seperti itu, masyarakat di sana bingung. Kenapa mereka kok dihambat untuk mengajar di sini, tapi mereka tetap sukacita. Kami tetap tersenyum ya kepada masyarakat. Dan melewati saat yang sulit itu, Tuhan membuka jalan. Akhirnya kepala sekolah menghendaki kami mengajar lagi. Nah, dengan berjalannya waktu, cara Tuhan juga mendidik, semakin hari masyarakat semakin terbuka. Anak didik kami mulai bisa membaca, masih kecil, PAUD sudah bisa membaca, dan 1-2 tahun selanjutnya mereka hubungan dengan masyarakat sudah baik. Jadi tidak ada lagi penghalang. Ya, mereka melihat kita kehidupan sehari-hari dan bersaksi juga ya Pak Gelen ya di rumah juga membantu saya ya, karena kami tidak ada orang yang menjaga. Setelah Clarissa lahir, kesulitan kami ya, Pak Gelen juga mengalami kecelakaan ya, bagaimana Tuhan juga memelihara kami di sana. Bagaimana tantangan dari luar juga datang. Tiba-tiba kami mau ditangkap, Pak Gelen mau ditangkap oleh kepolisian, mau dibawa ke polsek untuk diwawancara dan mau ditahan. Nah, pada saat itu dia juga baru kecelakaan dan saya baru lahir anak 2 bulan. Dan di sana saya berpikir, Tuhan, apa maksudnya? Ya, terkadang kita ingat orang tua, ingat keluarga, kami di sana cuman sendiri. Di situ saya berpikir melayani Tuhan tidak gampang. Ya, memikul salib dan menyangkal diri.
Di sanalah kami terus-menerus berlutut dan memohon pertolongan Tuhan supaya kami kuat, bisa menyikapi. Dan di tengah-tengah masyarakat sudah mulai terdengar berita bahwa kami melakukan kristenisasi. Tetapi puji Tuhan, di tengah-tengah masyarakat terbelah menjadi dua. Ternyata Tuhan juga mengutus orang-orang untuk berada di pihak kita. Mereka melihat kami tidak melakukan hal seperti itu. Kami cuma menyaksikan kasih Tuhan melalui hidup kami. Dan puji Tuhan, akhirnya panggilan berturut-turut dan tiap malam beberapa kali di jam 12 malam kepolisian datang dan mereka membawa senapan. Dan mereka mau wawancarai dan mau menangkap kami. Tetapi Tuhan membela kami dengan keberadaan para pimpinan masyarakat yang ada di sana. Nah, melewati masa sulit ini selama 1 minggu, masyarakat sebagian melihat kami dengan ekor mata. Tetapi sebagian juga memandang kami dengan baik. Mereka berterima kasih dengan kehadiran kami di sana. Puji Tuhan, Tuhan menolong kepala sekolah dan pihak para pimpinan masyarakat juga ya terus mendukung kami ada di sana. Nah, berjalannya waktu, pekabaran Injil terus dilakukan. Ya, ada orang-orang yang terbuka untuk kami doakan. Nah, satu prinsip yang kami lakukan ketika kami berkunjung, ya pernah ada satu orang tua murid yang kerasukan setan dan kami dari rumah itu puasa. Jadi kami puasa dari pagi dan kami rencana untuk datang ke rumah itu berkunjung kepada orang tua murid dan kerasukan. Dan di tengah-tengah mereka yang tahlilan, ya ada bapak-bapak, ibu-ibu, mereka tahlilan. Dan ibu ini dipegang oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain mengelilingi untuk tahlilan. Dan ketika berdoa mereka kami datang. Dan kami dalam perjalanan kami terus dari rumah menuju ke rumah keluarga ini kami terus berdoa, Tuhan tolong. Tuhan nyatakan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Ketika sampai di sana, saya minta izin ke pihak keluarga, bolehkah saya memegang tangan ibu ini? Dan di sana kami tidak tengking-tengking ya Bapak Ibu. Di sana saya pegang tangan ibu ini dan apa yang terjadi? Benar kuasa Tuhan dinyatakan. Dan ibu ini tiba-tiba melepaskan tangannya dari memegang tangan saya dan dia memeluk saya dengan begitu erat. Dan dia sadar, dia mengatakan, Ibu Nevi terima kasih sudah mengajar anak saya. Semua orang di situ bingung. Dan mereka menanyakan siapa itu? Ya karena di situ ada keluarganya dari daerah yang lain. Dan mereka bilang kami dinyatakan sebagai dukun putih ya di kampung ini. Dan berjalannya waktu ada juga orang tua yang 60 tahun, mantan kepala desa juga yang sakit stroke. Dan di sana hanya saya diperbolehkan untuk untuk menterapi. Jadi entah pertolongan, saya percaya itu pertolongan Tuhan, mereka mempercayakan hal itu. Ya, di situ kami berdoa semua, tidak ada kami berkata kami berdoa seperti ini, tidak. Kami terus berdoa di dalam hati. Jadi pagi lain berdoa dalam hati, membimbing dan saya sambil pegang dengan istrinya, pegang dan Tuhan menolong Bapak ini sampai bisa duduk. Ya, awalnya dia kaku dan sampai bisa duduk di kursi roda. Dan itu menjadi kesaksian bagi masyarakat karena dia adalah mantan kepala desa. Dan mereka sangat terbuka untuk kita. Nah, berjalannya waktu, cara Tuhan juga mendidik kami dan mengajarkan kami bagaimana untuk ke masyarakat. Dan satu kerinduan kami setiap hari kami berdoa, setiap nama anak murid, nama keluarganya dan bahkan seluruh masyarakat di kampung itu punya data. Jadi kami terus berdoa dalam nama Yesus. Kami membawa mereka terus kepada Tuhan. Dan ketika kami mengunjungi ada orang yang terbuka untuk kami doakan, kami sangat bersyukur. Kami minta kerajaan Allah turun atas rumah itu. Dan Tuhan yang menolong. Ada juga yang menolak. Nah, ini tidak gampang. Ya, kadang-kadang kalau ada yang terbuka menerima, kami mendoakan mereka, kami sangat bersuka cita. Kalau ada yang menolak, terkadang hati kecil kami sangat sedih. Tetapi dengan berjalannya waktu, kampung ini sudah familiar mendengar nama Tuhan Yesus. Ya, bagaimana membuat mereka terbuka hatinya untuk Tuhan? Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi tugas kami adalah menceritakan Yesus dan kehidupan kami dalam kehidupan keluarga. Bagaimana kami yang baru menikah, setelah itu 1 tahun kemudian kami udah punya anak, kehidupan kami harus saling mengenal satu sama lain.
Di situ luar biasa cara Tuhan menolong kami dengan belas kasih Tuhan. Ya di situ kami berdua dengan Pak Gelen bekerja sama dalam kehidupan keluarga. Jadi saya tukang cuci, Pak Gelen, kami berdua, saya tukang nyuci, Pak Gelen tukang bilas. Dan itu disaksikan oleh masyarakat. Terkadang ibu-ibu melihat dan ternyata hal kecil ini menjadi kesaksian. Mereka pulang ke rumah, mereka menceritakan kepada suaminya, wah ya Pak Gelen bisa membantu istri, karena di sana laki-laki nggak ada yang seperti itu. Laki-laki tidak pernah memegang pekerjaan rumah tangga. Dan Pak Gelen menjadi kesaksian bagi mereka bahwa Pak Gelen mencintai istrinya. Jadi itu jadi bahan ibu-ibu untuk, wah luar biasa. Ya hal-hal sederhana, hal-hal kecil seperti itu menjadi kesaksian. Dan setiap malam, ketika malam hari, pagi hari sampai siang Pak Gelen mengajar di sekolah, dan malam hari ya saya berdoa di rumah, Pak Gelen pergi mengikuti masyarakat untuk menangkap ikan. Dan di sana juga saya berdoa, Tuhan kiranya tolong Pak Gelen juga bisa menceritakan kasih Tuhan kepada masyarakat. Nah, 5 tahun kami di Aceh. Setelah itu waktunya bagi kami, cara Tuhan untuk membawa kami pindah dari sana. Ini terjadi karena ada satu pesantren yang masuk di daerah ini. Dan setiap hari khotbah ya di masjid, dan masjid itu berdepanan dengan rumah kami. Di situ selalu menyatakan tidak boleh salaman dengan kami, dan akhirnya masyarakat terbagi dua lagi. Dan di sana tantangannya sangat berat. Keamanan kami juga sudah tidak mereka jaga, katanya siapa yang ya mereka udah tidak jamin lagi keamanan kami. Jadi ada yang membunuh bapak dan ibu di sini, ya mereka udah tidak jamin lagi. Nah, ada satu masyarakat, sebagian masyarakat masih mendukung, tetapi akhirnya lembaga yang membawahi kami memindahkan kami pergi ke daerah Batam. Tetapi sebelum kami pergi, kami datangi setiap rumah, karena rumah di Aceh itu seperti letter U. Jadi kami datangi setiap rumah, satu persatu kami datangi, dan kami doakan dan kami peluk setiap mereka. Dan tangisan air mata ada di sana. Dan di situ saya belajar bahwa benar apa kata firman Tuhan. Kita menabur dengan air mata, ya, mencucuran air mata, kita pulang. Ketika saya keluar dari kampung itu, saya memuji Tuhan, bersuka cita kami dengan motor keluar dari kampung itu, kami memuji Allah. Betapa Allah ajaib, ya Allah menyertai. Dan berapa tahun setelah kami pindah di Batam, berapa tahun kemudian kami kembali ke sana, dan mereka meminta kami untuk balik lagi untuk mengajar di Aceh. Dan hubungan sampai sekarang, anak murid saya di TK yang saat ini sampai sekarang masih berelasi dengan baik. Dan saya masih berdoa untuk mereka. Dan tidak melupakan mendukung mereka dalam doa. Ada yang sudah jadi tentara, dan ada yang sudah jadi perawat. Ya anak-anak ini, dan orang tuanya sangat terbuka. Saya bisa berdoa untuk mereka, saya bisa menghubungi mereka. Bahkan ketika anak-anaknya di pesantren, ketika kami datang lagi berkunjung ke sana, kami pergi ke pesantren dan kami berdoa untuk mereka. Tidak ada penghalang lagi di antara kami, karena Roh Kudus Tuhan menjamah hati mereka sehingga hubungan kasih ini terjalin dengan baik. Dan saya percaya itu adalah kasih Tuhan. Setelah dari Aceh kami pindah ke Batam. Nah di Batam, pertama kami datang, di sana kami ditempatkan di rumah liar. Ya, di rumah liar adalah rumah-rumah di mana orang-orang anak-anak pemulung ya tinggal, dan orang-orang yang dideportasi dari Malaysia dan Singapura. Nah, di sana kami melayani masyarakat ini. Nah, untuk masuk ke sana, yang pertama kami lakukan hal yang sama, yaitu berdoa dan melakukan pendataan. Mengapa ini kami lakukan? Dari pengalaman yang kami pelajari adalah doa itu yang paling penting bagi kami. Dan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Itu yang kami renungkan supaya kami berhikmat dan berbijaksana masuk ke satu tempat yang masih baru untuk kami datangi. Dan Tuhan menolong ketika kami mendapat data anak-anak. Ya di sana juga kami membuka TK, dan kami terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Pulang sekolah saya kembali juga mengantar mereka ke setiap rumah dan mendata, dan kami terus doakan keluarganya. Dan ketika kami berkunjung lagi, setiap keluarga sudah terbuka. Dan puji Tuhan, selama kami di sana, Tuhan menolong, dan kami bisa
membuka sekolah minggu. Pertama kami membuka PAUD, dan setelah itu dari kunjungan kami melihat ada satu keluarga Kristen dan memiliki 2 anak. Bersama anak saya Clarissa, saya memulai sekolah minggu 3 anak di kampung ini. Setelah memulai 3 anak, bertambah lagi anak-anak yang lain, dan anak-anak Katolik dan Muslim bergabung dan membuat sukacita kami untuk menceritakan kasih Tuhan kepada mereka. Dan orang tua di sana terbuka karena mereka memberi kepercayaan kepada kami. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kami. 6 bulan pertama pekerjaan saya dan Pak Giren adalah berdoa dan membuang sampah. Karena masyarakat di situ membuang sampah dengan sembarangan. Jadi setiap hari saya dengan gerobak, kami beli gerobak, setiap hari kami membuang sampah dan membuang sampah. Dan 1 tahun kami di sana bergumul dan berdoa. Karena murid kami itu ada 70 dan ruangan sangat kecil. Kami minta kepada Tuhan dan cara Tuhan luar biasa. Ya, ada tempat kos-kosan 5 kamar. Di situ saya setiap hari berdoa untuk tempat itu. Tuhan serahkan tempat ini. 1 tahun kemudian, tiba-tiba ibu kos di rumah itu menyerahkan itu kepada kami. Dan dia menawarkan kepada kami dengan harga 25 juta. Saya nggak punya uang segitu. Dan akhirnya dia turunkan 23 juta. Pas waktu itu uang saya sebegitu besar. Saya rindu sekali ini dibangun sekolah. Dan puji Tuhan, Tuhan menyerahkan tanah itu ke kami. Dan Tuhan menolong kami membangun sekolah TK di tempat rumah liar. Banyak orang mempertanyakan, kenapa kalian membuang uang seperti itu? Dalam pelayanan, terkadang kita harus berkorban. Ya. Melayani Tuhan, kita harus memberi semuanya. Diri kita, hidup kita, keluarga kita, apa yang kita punya, dan uang kami cuma sebesar itu. Dan ketika ditawarkan, saya langsung membeli tempat ini, dan di situ kami bergumul bagaimana untuk membangun sekolah. Kami hanya berdoa, dan saya memegang firman Tuhan di dalam Mazmur, ya, dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu saya pegang. Ya, Tuhan gembalaku. Dan cara Tuhan mencukupkan dana. Ya, ada seorang misionaris dari Singapura membantu kami untuk membangun sekolah ini. Dan cara Tuhan, akhirnya sekolah jadi 70 anak bisa di dalam. Jadi kami punya dua sekolah dan memiliki 3 kelas. Jadi mencukupi untuk anak-anak. Ruangannya tidak sampai berdekat-dekatan, ya. Ya, seperti itu. Dan Tuhan memimpin anak-anak ini dulunya ketika masuk sekolah negeri tidak dipandang karena mereka tidak bisa membaca. Tetapi setelah mereka adanya TK di sana, mereka sudah mulai bisa membaca. Dan puji Tuhan mereka diterima baik di negeri maupun di swasta. Jadi cara Tuhan begitu ajaib. Dan ketika kami juga berkunjung ke setiap rumah-rumah mereka, orang tua dan keluarganya terbuka. Dan akhirnya dari sekolah minggu kami buka cell group. Dan di sana orang-orang yang belum percaya Tuhan ini memberi diri mereka untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Di sekolah, kami lakukan itu di sekolah di malam hari. Jadi sudah dilakukan ibadah. Dan ketika kami berkunjung, kami cerita tentang Tuhan Yesus. Bahkan sampai sekarang, sekalipun saya sudah di Jakarta, Bapak Ibu, pelayanan ini terus berjalan. Saya bisa menghubungi mereka lewat handphone. Dan masa sekarang adalah masa di mana masa menuai. Ya, apa yang sudah ditaburkan, firman Tuhan yang ditaburkan ketika kami berada di sana melayani selama 5 tahun. Sekarang ketika kami beritakan waktu itu sampai sekarang, beritakan kabar baik, mereka terbuka untuk Tuhan. Betapa banyaknya jiwa-jiwa yang menantikan uluran tangan kaki kita melangkah untuk menceritakan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur Tuhan begitu baik. Dan ada satu waktu ketika sekolah kami setelah dibangun, tiba-tiba daerah ini mau digusur. Betapa sedihnya hati kami, sekolah baru dibangun, anak-anak sudah mendapatkan tempat yang baik untuk mereka belajar. Dan sekolah kami termasuk setengah itu bukan tanah, jadi tanah setengah ini adalah tanah perusahaan. Dan kami bergumul supaya minta ganti rugi. Ternyata perusahaan ini nggak memberikan ganti rugi. Kami berdoa, Tuhan tolong kasihani anak-anak ini supaya mereka mendapatkan tempat untuk mereka belajar. Karena pemerintah sama sekali tidak sampai ke sana. Bahkan gereja pun tidak ada yang mau memperhatikan orang-orang yang seperti ini. Jadi sulit bagi masyarakat ini.
Dan saya bergumul pada saat itu, berdoa, Tuhan tolong jangan permalukan hamba-hambamu. Dan ketika saat itu pihak kepolisian itu sekitar 600 ya, kepolisian dan tentara datang bersama dengan Satpol PP dan mereka menggusur termasuk sekolah kami. Dan kami berdua Sekcap, Pak Gelen menemui Sekcap, saya menemui pihak pimpinan dari perusahaan dan masyarakat, semuanya menangis, rumah-rumah semuanya digusur dan tinggal sekolah. Dan ketika Beko itu sudah mau menghancurkan sekolah kami, tiba-tiba satu orang tentara menyatakan sekolah tidak kena. Ternyata patok itu persis di belakang sekolah kita. Dan saya melihat Tuhan begitu ajaib. Ada orang yang menertawakan peristiwa penggusuran itu karena kami baru membangun. Karena di sana ada juga FPI yang tidak setuju kehadiran kami di situ. Tetapi di sana saya belajar Tuhan ada bersama dengan umatnya. Dan ketika patok ini dinyatakan, Bapak dia sebagai seorang tentara, dia menyatakan ibu-ibu ke sini. Inilah patok yang sesungguhnya. Ternyata ada saat pengukuran dari pertanahan juga terjun ke lapangan untuk melakukan pengukuran. Dan kami tidak tahu mereka melakukan pengukuran. Karena kami sibuk untuk menangani masyarakat yang rumahnya digusur. Dan kami menangani anak-anak untuk diamankan. Pada saat sekolah kami bekonya sudah mau menghancurkan, tiba-tiba kami dipanggil. Ini patok yang sebenarnya pas persis di belakang, ya, di dinding sekolah kami. Dan di situ saya melihat Tuhan, Engkau begitu mengasihi anak-anak yang ada di sini. Dan Tuhan tidak mempermalukan. Dan Pak Polisi ini menyatakan, karena ketika mau digusur itu saya menyatakan, kami membangun ini dengan air mata. Kami hamba Tuhan. Kami bukan bisnismen. Kami bukan orang kaya. Tetapi kami hanyalah orang kecil yang mengasihi jiwa-jiwa. Mereka orang Indonesia yang berhak mendapatkan pendidikan. Ya, kami masuk di dunia pendidikan. Dan di situ Bapak tentara ini ternyata mendengar. Dan Tuhan memakai dia dan beberapa tentara-tentara untuk menangani pengukuran. Ya, dan puji Tuhan sekolah itu masih ada sampai sekarang. Dan pelayanan ini terus masih berkelanjutan. Dan ketika kami berkunjung juga setelah kemarin saya berkunjung lagi ke sana memberitakan kabar baik, berdoa dari rumah ke rumah, mereka terbuka dan beberapa orang sudah terbuka untuk Tuhan. Jadi puji Tuhan, pelayanan ini Tuhan yang memberkati dan Tuhan ada di sana. Tuhan menjaga orang-orang pilihannya. Setelah dari Batam, ya kami berpindah ke Kalimantan. Ya di Batam juga saya punya penyakit ya Bapak Ibu, saya di Aceh punya penyakit, ya saya punya endometriosis, di Batam juga saya punya penyakit yaitu miom harus diangkat. Saya pergi ke Jakarta dan tidak mudah dalam proses perjalanan mengiring Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan, terus berpengharapan. Ketika di Kalimantan juga demikian. Nah di Kalimantan kami melayani gereja GRI dan juga asrama. Nah, setiap pagi-pagi saya harus ada di asrama. Jam 4.15, ya 4.15 saya harus di asrama membimbing anak-anak. Saya menangani 86 anak dan Pak Gelen sebagai pimpinan kepala asrama dan juga di gereja, sekolah minggu dan asrama. Jadi di sana saya menangani asrama, pembimbingan dan konseling untuk anak-anak. Nah, melayani Tuhan, ketika kami melihat ada anak-anak yang kekurangan, di sanalah kita berbagi kehidupan. Ya, di sanalah kita membuka hati, membuka diri. Terkadang kami harus mendengar banyak keluhan, banyak air mata ketika mereka di rumah. Ya, bagaimana mereka diperlakukan orang tua. Di sana kami banyak mendengar dan banyak berdoa. Dan terus menceritakan tentang Tuhan, Allah adalah papa dan mama bagi mereka. Nah, setelah itu kami juga melihat ada anak-anak yang membutuhkan pertolongan, baik yang di Batam maupun yang di Kalimantan. Kami melihat anak-anak banyak yang membutuhkan pertolongan. Setelah dari STK menuju ke SD mereka tidak punya dana. Di situ cara Tuhan juga untuk memakai kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan, yaitu pengorbanan untuk pendidikan bagi anak-anak yang kekurangan. Ya, panggilan hidup ini luar biasa. Dan itu menjadi saksi
bagi kami untuk menyaksikan kasih Tuhan dalam kesederhanaan, tetapi terus menjadi alat di tangan Tuhan, mendukung pendidikan bagi anak-anak yang kekurangan. Di Kalimantan juga demikian. Kami menemukan anak-anak dan di sana kami juga mendukung. Selain memberikan kebenaran firman Tuhan, tetapi ketika mendengar mereka, orang tua sudah meninggal, ya, dan mereka memiliki banyak saudara. Di sana Tuhan memanggil kita juga untuk menjadi pendukung bagi anak-anak. Dan banyak anak-anak yang terluka di tengah-tengah keluarga. Di sana kami ditempatkan Tuhan untuk berdoa dan menjadi orang tua, membimbing mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan bukanlah hal yang mudah. Saya juga mengalami sakit penyakit di sana. Dan itu tidak gampang. Ketika kita juga menjalani kehidupan yang sulit, ya, saya juga punya sakit, tapi kesakitan saya ini menjadi kesaksian. Ketika Bapak Pendeta Bigman Sirait mengajak, ya, ketika hambanya datang ke Kalimantan, mengajak kami, sejak kami di Aceh, ya, beliau menghubungi kami untuk bergabung di GRI di Jakarta. Waktu itu, tetapi saya menolak, saya tidak ingin di kota. Ya, saya tidak mau di kota, saya suka daerah. Saya mau membantu masyarakat daerah melalui pendidikan. Setelah itu ketika di Batam beliau kembali menghubungi. Saya juga bilang jangan dulu, akhirnya kami bertahan. Ya tidak, setelah itu akhirnya kami berkata iya. Kenapa? Karena beliau menyatakan visinya adalah Kalimantan dan Papua. Di sana saya terenyuh karena saya rindu Papua. Dan Papua ini menjadi doa bagi kami. Dan saya langsung bilang kepada Pak Gelen, ayo kita pergi berangkat ke Kalimantan. Dan akhirnya kami memutuskan dari kota ini pergi ke Kalimantan. Karena ada satu panggilan Tuhan. Dan di sana saya berjumpa dengan anak-anak Papua. Dan di sana membimbing mereka. Walaupun saya belum sampai Papua, tapi Tuhan sudah memperkenalkan anak-anak ini. Menceritakan kasih Tuhan. Menjadi orang tua bagi mereka. Ya, pengorbanan. Ya, kita meninggalkan orang tua, keluarga. Tetapi kami memberikan hidup hanya kepada Tuhan. Dan ke depannya kami tidak tahu. Ya, kemana Tuhan membawa arah. Menjadi saksi bagi Kristus di tengah muka bumi ini. Ya, ketika diajak ke Jakarta, ya waktu itu hati saya berkecil karena saya sudah suka di Kalimantan. Dan kerinduan adalah ke Papua setelah ini, ya. Tapi tidak tahu kapan waktu Tuhan memanggil dan mengutus. Kami hanya berserah kepada Tuhan karena jiwa-jiwa banyak membutuhkan pertolongan dari Tuhan melalui kita. Dan ini kesaksian yang boleh saya bagikan bagaimana kami melayani pekerjaan Tuhan baik di beberapa tempat yang sudah kami datangi. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan ini dan banyak orang yang mendengarkan kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Demikian dari saya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Gelen. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesaksian yang boleh kami dengarkan, kiranya boleh menambah wawasan kami akan dunia pelayanan yang begitu luas, yang di dalamnya ada tantangan, pergumulan, namun juga sekaligus pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang terus mengiringi perjalanan dan langkah setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia. Kini tiba saatnya bagi kami ya Tuhan untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan dan menolong kami untuk berkomitmen melayani Tuhan sebagai satu unit keluarga yang bersaksi dan beraksi demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu di dalam persiapannya, dan kiranya kami semua boleh terberkati dan nanti juga boleh sharing bersama-sama sehingga kami diperkaya di dalam pengertian dan pemahaman kami yang pada gilirannya kami disemangati untuk terlibat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Iya, mohon waktu sejenak, saya mau share screen. Ya, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai keluarga ya, suami istri, untuk men-sharingkan satu tema yang sangat menarik, yaitu familial witnesses. Saya juga belum pernah nih khotbah atau membawakan apapun tema ini pertama ya. Ya, tapi temanya baik sekali. Ya, kebanyakan kita hanya menjadi orang Kristen yang bersaksi atau yang melayani. Tetapi ini ada konteks yang dimasukkan, yaitu familial, ya, yaitu bersaksi ataupun melayani sebagai keluarga. Ya, sebagai keluarga. Tentu kita meyakini bahwa di dalam gereja pun kita semua keluarga, kekeluargaan. Tetapi hari ini atau malam ini ada khusus lagi yang lebih rinci, yaitu sebagai keluarga yang benar-benar keluarga, gitu. Suami istri dan tentunya dengan anak-anak. Memang setidaknya ada dua pilihan yang mungkin untuk diambil. Yang pertama dari Yosua, ya Yosua kan bilang, aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Tapi malam ini saya ingin mendalami melalui kehidupan Priskila dan Aquila, ya, karena mereka melayani bersama-sama. Ya, baik, hal yang ingin dibahas secara umum ada 4, yaitu ya pengantar, lalu riwayat hidup Priskila dan Aquila, kemudian perjalanan pelayanan mereka, dan juga nanti di bagian akhir ada kesimpulan atau pembelajaran dari kehidupan mereka. Ya, ini yang digambar ini adalah Aquila ya, yang berdiri, wanita itu Priskila, kemudian yang sedang berbicara itu Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus. Mengapa ada Rasul Paulus di antara Priskila dan Aquila? Ya, nanti ada riwayatnya, ya. Baik, kalau kita melihat peta ini ya, ini sulit saya tunjukkannya ya, tapi ya di antara itu ada pertamanya Roma ya, mereka si Aquila, kalau kita baca dari Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 28, di situ dikatakan Aquila berasal dari Pontus ya, dari Pontus. Nih kalau saya nunjukin di sini bisa, cuman layar saya kurang canggih ya, nggak bisa pakai pointer yang nunjuk langsung. Ya, di situ ada Roma. Pertamanya mereka di Roma, di Itali, yang miring itu ya, di Roma, Itali. Kemudian karena keadaan politik, mereka Priscilla dan Aquila harus pindah ke Korintus. Disitulah pasangan ini berjumpa dengan Rasul Paulus. Dan kemudian ketika Rasul Paulus mau pergi ke Syria atau ke Antioquia melalui jalur Efesus, mereka mengantarkan, itu nyebrang laut itu Korintus di tengah-tengah, lalu ke daratan yang sebelah kanan itu Priscilla dan Aquila menemani Rasul Paulus di dalam perjalanan misinya. Ya, baik. Priscilla dan Aquila ini disebutkan 7 kali di dalam Alkitab. Saya akan bacakan bagi kita semua ke-7 ayat tersebut yang menyangkut nama Priscilla dan Aquila. 1 kali nama Priscilla disingkat jadi Priska. Ya. Dari Kisah Rasul pasal 18 ayat 2. Di Korintus ia ini Rasul Paulus ya, berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat 18, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia.
Berikutnya ayat 19. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Ayat 26. Ia di sini Apolos. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ya. Berikutnya, Roma 16 ayat 3. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 16 ayat 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priskila, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Terakhir 2 Timotius 4 ayat 19. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Ya, di sini Priskila disingkat jadi Priska. Ya. Siapakah Priskila dan Aquila ini? Ya, kalau kita mau dapat cerita yang agak panjang, ya kita perlu baca Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 28, tapi kita tidak baca di sini. Ya, yang pasti keduanya adalah pasangan suami istri. Ya. Tadi dikisahkan bagaimana mereka bertemu dengan Rasul Paulus di Korintus. Mereka juga baru saja tiba di Korintus karena mereka terusir dari Roma. Tadinya mereka tinggal di Roma, ya, di pusat kekaisaran Romawi. Tetapi karena terjadi huru-hara di sana, ya, kalau di catatan sejarah Romawi itu ada seorang sejarawan yang namanya Suetonius atau siapa gitu namanya, ya. Dikatakan ada huru-hara, ya, katanya karena seorang yang bernama Krestus, ya, Krestus. Nah, jadi penafsir menganggap Kristus itu yang dimaksud oleh sejarawan Romawi adalah Kristus, ya, karena orang Yahudi di sana terganggu dengan adanya sekte baru ini, pengikut-pengikut Kristus, sehingga orang Yahudi di Roma kerap kali membuat kegaduhan. Akhirnya pemerintah di Roma mengusir semua orang-orang yang beragama Yahudi, ya, mengusir dari Roma. Ya, pada saat itu catatan tahun 41 Masehi. Ya. Maka Priskila dan Aquila sebagai pasangan yang Yahudi, ya, tapi pengikut jalan Tuhan, ya, penganut sekte itu, ya, dibilangnya dulu sekte, ya, belum menjadi Kristen. Mereka pergi ke Korintus. Nah, mereka pergi ke Korintus dan di sanalah mereka bertemu dengan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus mengunjungi kota Korintus. Nah, pasangan ini selalu disebut secara bersama-sama di Alkitab. Dan seringkali kalau mereka disebut bersamaan ada kata dannya, Priskila duluan disebutnya. Priskila dan Aquila. Nah, ini adalah cara menulis yang unik di dalam Alkitab karena kebudayaan zaman itu dan orang Yahudi sampai sekarang itu biasanya laki-laki akan disebut lebih dulu. Ya, Abraham dan Sarah gitu, ya. Nah, Ishak dan Ribka. Ya, tapi ini terbalik. Bukan Aquila dan Priskila, tetapi Priskila dan Aquila. Ya, banyak penafsir yang berpendapat bahwa karena peran Priskila lebih kuat, ya, di dalam pelayanan khususnya. Ya, karena itu Rasul Paulus sendiri kalau bilang salam kepada Priskila dan Aquila, Priskila disebut duluan. Itu jadi penafsiran yang paling banyak diberikan oleh para penafsir. Dan saya juga setuju bahwa sangat mungkin Priskila ini lebih berperan aktif di dalam dunia pelayanan. Ya, mungkin Aquila juga sibuk di dalam dunia pekerjaannya. Ya, tetapi juga tentu membantu pelayanan karena mereka juga bersama-sama mengikuti Paulus ke Efesus dari Korintus. Ya, dari Korintus mereka harus berlayar cukup jauh ke
Efesus menemani Rasul Paulus. Nah, hal berikutnya yaitu Priscilla dan Aquila ini adalah orang percaya awam. Ya, orang percaya awam. Mereka bukan rasul, mereka juga bukan penatua yang dipilih dan juga bukan diaken. Ya, di dalam catatan Alkitab mereka tidak ada jabatan sama sekali di gereja mula-mula pada saat itu. Yang pasti menurut catatan Kisah Rasul ayat pasal 18 ayat 3 mereka adalah tukang kemah ya, atau dengan kata lain pengusaha tenda. Ya, mereka pengusaha tenda. Nah, orang tukang kemah ini bukan karyawan, ya mereka usaha pribadi. Kemungkinan mereka memang usaha ini sejak dari Roma, karena catatan di Alkitab dikatakan mereka juga baru tiba di Korintus. Ya, jadi sangat mungkin mereka memang sudah usaha ini ketika mereka masih di Roma. Jadi ketika diusir dari Roma pindah ke Korintus, ya mereka dengan segera juga bekerja atau berusaha atau berbisnis di bidang yang sudah mereka tekuni sebelumnya, yaitu sebagai pengusaha tenda. Dan kalau kita baca ayatnya ini, Rasul Paulus juga sama pekerjaannya, yaitu pengusaha tenda selain sebagai rasul. Dan juga menurut catatan penafsir bahwa seorang ahli Taurat pun biasanya punya salah satu skill di luar daripada kitab suci. Untuk apa? Supaya mereka nggak bergantung penuh kepada pemberian dari jemaat, ya dari umat. Ya, jadi Rasul Paulus keahliannya di luar kitab suci adalah tentang tenda atau kemah. Ya, kemah waktu itu bukan sekarang ya, bukan kayak seperti sekarang. Ya dulu tendanya itu kainnya itu pakai kulit binatang. Kalau sekarang udah macam-macam ya, sintetis lah, dari plastik, terpal lah, segala macam. Ya zaman itu masih dari kulit binatang. Nah ini keahlian yang khusus dimiliki. Nah kemudian kalau menurut tradisi ini nggak ada di Alkitab ya. Ini menurut tradisi Aquila diangkat menjadi uskup nanti di kemudian hari di Asia Kecil. Ya bahkan dia disuruh jadi seperti jadi penilik jemaat gitu di daerah-daerah sana lah, terutama di Efesus. Ya karena dia juga memang pernah tinggal di Efesus. Kemudian catatan berikutnya menurut tradisi bahwa Priscilla dan Aquila mati sebagai martir. Ya, mati sebagai martir. Kemudian Priscilla dan Aquila juga dipandang sebagai orang suci atau santo dan santa dalam beberapa kelompok gereja. Ya, termasuk di gereja Katolik Roma, lalu di gereja Ortodoks dan di gereja Lutheran juga mereka dipandang sebagai orang suci. Ya, namun tidak ada catatannya di Alkitab. Ya, berikutnya pelayanan Priscilla dan Aquila. Yang saya ingin bagikan kepada kita semua bahwa pasangan ini sangat suportif terhadap pelayanan atau dalam pelayanan. Ya, mereka awalnya bertemu dengan Rasul Paulus di Korintus dan dengan segera mereka menampung Rasul Paulus di rumah mereka di Korintus. Jadi Rasul Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka selama 1,5 tahun. Wah, ini numpang di rumah orang 1,5 tahun ini bukan sebentar ini ya. Ya kalau 1,5 minggu masih mending, itu pun udah mulai repot ya. Kalau 1,5 tahun ini luar biasa. Memang di catatan Alkitab ini pasal 18 ayat 3 Kisah Rasul disebut karena mereka sama-sama bekerja sebagai tukang kemah. Ya, jadi obrolannya nyambung, ya kan? Seperti sama-sama hobi mancing atau sama-sama hobi batu akik. Iya, obrolannya nyambung nih. Ya, jadi cocok. Ya, tapi kalau punya hobi yang sama kan belum tentu cocok kalau 1,5 tahun tinggal sama-sama ya. Karena nggak mungkin selama 1,5 tahun ngerjain hobi itu doang. Ya pasti ada yang lain juga. Nah ini luar biasa pasangan ini ya, Priscilla dan Aquila. Sangat suportif. Kemudian mereka juga mendampingi Rasul Paulus sampai ke Efesus. Nah setelah 1,5 tahun tinggal di rumah mereka, lalu Rasul Paulus pingin ke Antioquia lagi. Ya, ke Syria. Nah, itu perjalanan laut yang panjang. Karena itu mereka transit, ya, nggak direct
bukan direct flight ya, direct apa istilahnya pelayarannya? Ya lupa bahasa Inggris ya. Bukan pelayaran langsung ke uh, sailing, direct sailing. Ya, jadi bukan pelayaran langsung. Ya, dan Antioquia itu juga bukan laut, bukan pantai ya. Itu pertama mereka tadi sebenarnya ada di gambar ya, cuma saya nggak bisa nunjukin. Kalau saya tunjuk pakai tangan juga nggak kelihatan di layar Zoom ya. Ya, jadi dari Korintus itu ke Efesus dulu, dari Efesus baru nanti ke agak jauh ke Kaisarea, dari situ baru perjalanan darat nanti sampai ke Antioquia. Nah, ketika Rasul Paulus mau berangkat, mereka dampingi loh. Dampingi bukan sampai pelabuhan Korintus, bye-bye, hati-hati di jalan ya. Mereka ikut juga berlayar ke Efesus. Ya seperti katakanlah dari sini mau berlayar uh, ke London lah, ya, mungkin gitu ya. Jadi nganternya bukan sampai Tanjung Priok. Mereka ikut berlayar dulu ke persinggahan pertama, katakanlah di Singapura misalnya transit pertama. Mereka ikut sampai ke Singapura kalau sekarang lah ya istilahnya gitu. Jadi sampai ikut berlayar dulu sampai ke tempat transit pertama dan bahkan ikut tinggal di situ. Nah, yang saya kepikiran itu siapa yang jalanin bisnis tenda mereka itu di Korintus ya. Mungkin terbengkalai atau mungkin ada asisten yang menjalankan dan waktu itu komunikasi susahnya minta ampun. Ya, satu-satunya komunikasi hanya melalui surat. Dan surat itu pun entah berapa lama nyampainya nggak tahu ya, waktu itu belum ada kantor pos. Ya mungkin titip melalui pelayaran kapal dagang atau bagaimana, belum tahu sistem yang pastinya dan berapa lamanya nggak tahu. Yang pasti mereka begitu semangat mendampingi Rasul Paulus sampai ke Efesus. Itu daerah yang berbeda lagi. Dan ini juga luar biasa. Priscilla dan Aquila memfungsikan rumahnya sebagai tempat ibadah. Ya, kalau kita melihat catatan Alkitab di 1 Korintus pasal 16 ayat 19, 1 Korintus pasal 16 ayat 19, di situ dikatakan salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Maksudnya salam kepada jemaat Korintus. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Jemaat di rumah mereka. Artinya apa? Ya Priscilla dan Aquila membuka rumahnya untuk tempat beribadah. Ya, membuka rumahnya untuk tempat beribadah. Luar biasa. Ya, pasangan ini sangat mendukung pelayanan dengan all out. Ya, habis-habisan. Kemudian di Roma 16 ayat 5 disebutkan salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Nah, ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, kepada jemaat di Roma. Kalau kita baca mulai ayat 3 Roma pasal 16, salam kepada Priscilla dan Aquila. Lalu ayat 5-nya salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Artinya apa? Priscilla Aquila juga punya rumah di Roma. Dan juga salam kepada jemaat di rumah mereka. Di rumahnya Priscilla dan Aquila. Luar biasa ini ya. Luar biasa bukan karena punya rumah di mana-mana ya. Tadi juga ada dibilang di Korintus, di Efesus, di Roma. Tapi yang dicatat di sini yang jelas tertulis jemaat di rumah mereka, yang tertulis di Efesus dan di Roma. Wah, luar biasa ya. Ya mungkin kita bilang, wah dulu kan belum ada SKB 3 menteri ya, belum ada SKB 2 menteri. Ya ibadah di rumah boleh aja. Kalau sekarang kan bahaya, nanti bisa didemo orang. Ya, itu tergantung orangnya. Ya sebenarnya beribadah di rumah itu adalah hak asasi manusia. Ya kan, termasuk di negara kita. Ya, nggak ada urusannya sama IMB, karena ibadah kepada Tuhan antara umat dengan Tuhannya. Ya, jadi bagaimana mereka begitu suportif, begitu mendukung di dalam pelayanan. Belum punya gedung gereja, di rumah dulu nggak apa-apa, pakai aja. Dan ya ada pujian kan bagus. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Ya, jadi bukan cuma jadikan aku, jadikan rumahku juga. Jadikan rumahku menjadi rumah doa. Ya, jadi
alangkah baiknya kalau di rumah ada ibadah, ya luar biasa. Kemudian, wah ini yang membuat terenyuh, yaitu mereka mempertaruhkan nyawa demi pelayanan. Ini yang ngomong Rasul Paulus. Ya, yang ngomong Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan apa? Mereka, yaitu Priscilla dan Aquila, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Nah ini saya coba-coba cari, memang tidak ada yang secara letterlek atau secara literal menyebutkan bahwa Priscilla dan Aquila mempertaruhkan nyawa demi hidup Rasul Paulus. Ya, tetapi tentu bukan karena Rasul Paulusnya, tapi tentu demi pelayanan kepada Tuhan. Ya, kalau saya lihat di Kisah Para Rasul, ada dua kisah yang memungkinkan, dua catatan. Yang pertama dari pasal 18, Kisah Para Rasul 18, ketika di Korintus. Korintus itu bagian dari provinsi Akaya, ya, di kerajaan Romawi. Ketika gubernurnya yang bernama Galio, ya terjadi huru-hara oleh orang-orang Yahudi bangkit melawan Rasul Paulus, dan mereka mengajukan gugatan kepada gubernur Galio bahwa Rasul Paulus melarang mengajarkan pengajaran yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ya, jadi mereka mulai bikin, ya kalau sekarang dibilang unjuk rasa lah ya gitu ya, berusaha dengan kekuatan massa mengintervensi gubernur atau penguasa. Tetapi memang di situ dicatat pada akhirnya Gubernur Galio nggak mau termakan provokasi mereka. Saya jadi ingat bagaimana orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus, ya, memakai tangan penguasa untuk menghancurkan lawan yang mereka benci, ya kan? Tapi pada kasus Yesus Kristus mereka berhasil mempengaruhi Pontius Pilatus. Nah, di zaman ini tidak berhasil. Gubernur Galio bilang, kalau dia melakukan pelanggaran hukum negara, ya ini urusan saya. Tapi kalau masalahnya cuma masalah di internal agama kalian, ya kalian urus sendiri. Ya, tidak dicatat tentang Priscilla dan Aquila, tapi bisa jadi Priscilla dan Aquila sudah berupaya berbicara dengan gubernur, ya, karena mereka pengusaha kan, biasanya pengusaha dan penguasa ada aksesnya, ya paling tidak untuk ngobrol-ngobrol, gitu ya. Kemudian atau kemungkinan kedua di Kisah Rasul pasal 19, itu di Efesus, karena kan mereka ini pernah pelayanan di Korintus sama-sama, pernah juga di Efesus sama-sama. Nah, kalau di Kisah Para Rasul 19, ketika di Efesus, Demetrius seorang pengusaha perak, ya, yang membuat miniatur kuil Artemis, ya, gara-gara ajaran Paulus maka banyak orang menjadi percaya, lalu kemudian tidak lagi mau membeli hasil kerajinan perak mereka, ya, maka istilahnya kalau sekarang ini periuk nasinya terganggu, ya, lalu mereka mulai membuat kegaduhan dan berusaha memprovokasi massa untuk dan mereka sebut ini gara-gara Paulus, tetapi memang yang dipanggil bukan Paulus, ya, tapi temannya Gaius dan Aristarkus. Pada waktu itu di sidangnya di gedung kesenian, tetapi Rasul Paulus terus mau jelasin, ya, dia kan pemberani, dia mau jelaskan, lalu katanya catatan Alkitab mengatakan murid-murid melarang dia. Ya, bisa jadi murid-murid ini salah satunya adalah Priscilla dan Aquila, ya, melarang Paulus untuk masuk ke gedung kesenian, karena orang lagi emosi itu kan otak nggak jalan, ya, bisa bahaya nanti, bisa jadi korban, ya. Tetapi memang pada akhirnya panitera di akhir daripada pasal 19 itu dikatakan panitera akhirnya, ya, bilang kan mereka nggak mencuri apa-apa dari kuil Dewi Artemis, ya, jadi akhirnya itu reda, ya, tapi bisa jadi murid-murid itu juga lah salah satunya Priscilla dan Aquila yang menahan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus menyatakan bahwa Priscilla dan Aquila mempertaruhkan nyawa, ya, demi hidupnya, dalam kata lain demi pelayanan. Nah, kontribusi Priscilla dan Aquila ini berpengaruh pada pelayanan Rasul Paulus, ya. Tentu ini tafsiran, ya, tafsiran dari saya membaca pasal 18 Kisah Rasul ini. Bagaimana ketika Rasul Paulus menumpang tinggal di rumah Priscilla dan Aquila, maka dia
lebih fokusnya bukan ke bisnisnya, tapi ke pelayanan. Ya, jadi dihandle banyak pekerjaan banyak dihandle oleh Priscilla dan Aquila, karena dikatakan setiap Sabat Rasul Paulus ke rumah ibadat untuk meyakinkan orang-orang Yahudi di sana. Ya, setelah ditolak dia katakan dia akan lebih fokus kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi catatannya bagaimana Rasul Paulus begitu giat pelayanan. Ya. Dan ini karena apa? Ya karena tentu kita percaya bahwa semua karena Tuhan. Ya, tetapi dari aspek manusia kita melihat bagaimana karena suportifnya Priscilla dan Aquila, maka Rasul Paulus bisa fokus pelayanan. Ya, bisa fokus pelayanan. Dan di ayat 8 dikatakan bagaimana banyak orang yang menjadi percaya karena pelayanan Rasul Paulus. Ya, jadi dia nggak perlu pusing untuk makan nanti gimana, ya, untuk tidurnya nanti gimana, ya, karena Priscilla dan Aquila begitu all out mendukung Rasul Paulus. Ya, kemudian kita juga bisa belajar bagaimana Priscilla dan Aquila sangat rendah hati dan menghormati hamba Tuhan. Ya, di Kisah Rasul 18 ayat 11 dikatakan bagaimana Rasul Paulus tinggal di Korintus, tentunya di rumahnya Priscilla dan Aquila selama 1 tahun 6 bulan. Itu disebutkan dengan gamblang di ayat ini. Bagaimana seorang yang dalam tanda kutip secara ekonomi lebih mapan, ya, dan ada satu tafsiran juga yang mengatakan bahwa Priscilla kemungkinan keturunan bangsawan. Ya, karena katanya ada catatan bahwa ada keluarga bangsawan namanya Priski atau apa gitu. Jadi mungkin dianggap Priscilla ini mungkin masih saudaranya atau bagaimana gitu. Ya, memang tidak bisa dibuktikan dengan pasti, tapi bisa jadi. Ya, biasanya keturunan bangsawan ekonominya lumayan. Ya, seperti ini mereka baru diusir dari Roma pindah ke Korintus, tahu-tahu punya rumah, tahu-tahu bisnis tenda di sana, lalu ke Efesus juga punya rumah, jadi tempat ibadah, lalu di Roma juga akhirnya punya rumah tadi dan dijadikan tempat ibadah juga. Ya, tapi dengan kemapanan mereka secara ekonomi, mereka begitu rendah hati. Ya, mereka mau diajar oleh seorang Rasul Paulus. Istilahnya Rasul Paulus numpang di rumah mereka, ya. Biasanya yang memberikan tumpangan itu yang nyetir hidup yang menumpang. Tetapi ini yang menumpang ngajarin yang punya rumah. Diajarin begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Dan mereka mendengar. Ini kalau nggak rendah hati nggak akan mau dengar. Ya, siapa lu, makan aja gue yang kasih. Istilahnya bahasa kasarnya sekarang kan begitu kan. Ya, kamu pelayanan saya yang support. Ya kan. Nah, tapi mereka bersedia mendengarkan. Dan tidak ada catatan sama sekali bahwa mereka seperti menantang Rasul Paulus atau bagaimana, tidak ada. Bahkan Rasul Paulus pergi aja mereka antar ikut berlayar sampai ke Efesus dan tinggal di sana. Ya, mendampingi Rasul Paulus ke Efesus, dan mereka juga berusaha menahan Rasul Paulus di Efesus. Jangan pergi dulu dong, kata Rasul Paulus, nggak bisa, saya mau berangkat lagi. Akhirnya dia berlayar ke Kaisarea dan meninggalkan Priscilla dan Aquila di Efesus. Ya, lalu kemudian akhirnya jadi ada jemaat di situ. Artinya kita bisa menafsir bahwa sepeninggal Rasul Paulus mereka nggak galau lalu mogok pelayanan, tidak. Mereka tetap memberitakan Injil, karena di ayat-ayat yang tadi kita baca bahwa akhirnya salam, ya, dari jemaat di rumahnya Aquila dan Priscilla. Artinya mereka menginjili sampai ada jemaat di situ, sampai di rumah Priscilla dan Aquila di Efesus menjadi satu pos PI istilahnya, ya. Wow, luar biasa. Kemudian mereka juga, Priscilla dan Aquila, mengikuti pengajaran dari hamba Tuhan lain. Ya, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 18 juga di sekitar ayat 20-an sampai ayat 28, itu dicatat bagaimana Apolos datang dari Alexandria. Alexandria itu di Mesir. Datang ke Efesus. Lalu dia mulai berkhotbah di sana. Dicatat dalam firman Tuhan bagaimana
Apolos ini adalah seorang yang fasih lidah, ya, fasih berbicara, dan sangat mahir dalam soal kitab-kitab suci. Ya, Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai ayat 24-25 lah ya. Dia sangat fasih berbicara. Ini luar biasa. Yang satu sangat fasih berbicara, yang kedua sangat mahir dalam kitab suci. Ada orang yang begitu pintar, begitu hebat, tapi berbicara apa istilahnya? Gagap. Jemaat yang terkasih dalam gitu ya. Jadi orang bosan dengernya. Pinter tapi nggak jago ngomong, mahir dalam kitab suci tapi tidak fasih berbicara. Ada juga yang fasih berbicara tapi nggak ada isinya. Istilahnya tong kosong nyaring bunyinya. Nah, Apolos ini paket lengkap. Dia mahir dalam kitab suci dan dia fasih berbicara. Ya, kita bilangnya fasih lidah. Ya, bukan pandai bersilat lidah ya, lain lagi itu. Nah, Priscilla dan Aquila ini baru berguru intensif 1,5 tahun sama Rasul Paulus di Korintus, di rumah mereka. Lalu di Efesus, sepeninggal dari Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus ke Antioquia, mereka nggak bilang, Rasul Paulus sudah pergi, berarti kami pimpinannya sekarang. Enggak. Ya, ketika Apolos datang memberitakan Injil di kota Efesus, mereka mendengar. Artinya apa? Mereka tetap jadi jemaat awam. Ya, namun ketika mereka mendengar pengajaran Apolos, ada yang kurang. Ya, ada yang kurang. Di catatan Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Apolos hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ya, Apolos hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, apa yang akan terjadi? Nanti di yang berikutnya. Tapi intinya mereka tetap menjadi jemaat dan mendengarkan pengajaran dari hamba Tuhan lain yang bukan gembalanya yang pertama istilahnya. Ya, Paulus pergi, ada Apolos, mereka tetap dengar. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Ya, mereka ketika tahu bahwa ada yang kurang, istilahnya belum lengkap. Ya, belum lengkap pengajaran dari Apolos. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak protes di tempat ibadah. Ya. Di ayat ke-26 Kisah Rasul 18 dikatakan setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, maksudnya mendengar khotbahnya Apolos, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ini luar biasa. Ya, mereka lihat ada yang kurang ini. Ada yang kurang. Nah, jalan Tuhan yang maksudnya bisa kita tafsirkan bahwa maksud jalan Tuhan itu adalah Injil secara sepenuhnya. Ya, satu tafsiran mengatakan karena Apolos hanya tahu baptisan Yohanes, dikatakan itu adalah gaya bahasa, maksudnya dia paham secara penuh tentang ajaran Yohanes Pembaptis. Jadi bukan hanya baptisannya, tetapi yang ajaran Yesus belum lengkap yang diketahui Apolos. Jadi bukan sesat, tapi bisa dilengkapi lagi. Maka cara mereka adalah mengundang Apolos ke rumahnya dan menjelaskan jalan Tuhan dengan teliti kepada Apolos. Luar biasa. Ya, luar biasa. Wah, ada yang tidak diketahui oleh hamba Tuhan, maka Priscilla dan Aquila menjelaskan dengan baik, elegan sekali ya, dibawa ke rumah. Ya, kalau sekarang kita ngopi-ngopi yuk Pak Pendeta. Iya, lagi ngopi-ngopi dibilang, Pak Pendeta tadi coba tambahkan poin ini atau gini-gini. Iya, saya nggak tahu itu. Nah, ini makanya saya kasih tahu. Luar biasa nih cara Priscilla dan Aquila. Ya, mereka rendah hati, mau diajar oleh siapa saja, tapi ketika ada yang kurang, mereka dengan elegan menjelaskan kepada hamba Tuhan tersebut, dibawa ke rumah. Ya, lalu kontribusi mereka Aquila dan Priscilla ini juga berpengaruh pada pelayanan Apolos. Ya, setelah mereka menjelaskan jalan Tuhan dengan teliti kepada Apolos, maka di ayat 27 dan 28 dikatakan apa? Apolos menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Dengan tak jemu-jemu, Apolos membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Luar biasa.
ya, setelah diberikan kursus kilat ini oleh Priscilla dan Aquila, tetapi Apolos tetap istilahnya orang mimbarnya tetap Apolos, ya, tetap Apolos. Mereka hanya memperlengkapi yang kurang dari Apolos. Lalu Apolos kembali ke Akaya, itu Korintus ya, dan akhirnya dia menjadi seorang pengajar yang luar biasa. Nih raja debat, membuktikan dari kitab suci, tentunya dari perjanjian lama ya, waktu itu belum ada PB, masih PL. Membuktikan dari perjanjian lama, maka dari jalan Tuhan itu saya menafsirkannya bahwa dia bisa melihat benang merah dari misalnya nubuatan perjanjian lama tentang Yesus Kristus. Kan PB belum ada waktu itu. Jadi dia bisa buktikan dari perjanjian lama bahwa Yesuslah Mesias yang dinantikan itu. Dan Apolos luar biasa sukses pelayanannya. Ya, banyak pengikutnya, banyak fansnya. Akhirnya jadi mazhab Apolos, aliran Apolos. Walaupun akhirnya menjadi geng tersendiri yang akhirnya membuat segmented gereja-gereja di Korintus, jadi ada kelompok-kelompoknya. Itulah yang akhirnya di kemudian hari dikritik oleh Rasul Paulus. Ya, jangan ada yang bilang aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Kristus. Tidak boleh terbagi-bagi seperti itu. Ya, semua adalah jemaat Tuhan. Tapi dari situ kita bisa mengerti bahwa Apolos ini luar biasa, ya, luar biasa. Sedikit banyak kontribusi dari Priscilla dan Aquila, luar biasa pasangan ini ya, selalu tandem ini, selalu duet, ya, duet maut. Nah, ini yang luar biasa lagi. Meskipun banyak berkontribusi, mereka tidak menonjolkan diri, mereka tidak merasa berjasa, mereka tidak mengintervensi, apalagi mengintimidasi pelayanan. Ya, tadi ketika Rasul Paulus sudah pergi, lalu datang Apolos, mereka nggak merasa, oh saya muridnya Paulus, ya, Paulus itu muridnya Gamaliel, berarti kami cucu muridnya Gamaliel. Mereka nggak anggar jago seperti itu istilahnya ya. Bagaimana mereka tetap humble, tetap mendukung pelayanan, ada hamba Tuhan yang kurang, mereka lengkapi. Ya, ini mentalitas yang luar biasa, pasangan yang sangat langka ini ya, perlu dilestarikan sebenarnya ya, perlu dilestarikan. Mereka mendukung betul-betul, ya, rumahnya mereka buka untuk pelayanan, hamba Tuhan dikasih tinggal di rumah mereka, didukung, dan walaupun tidak dicatat, tentu kehidupan sehari-hari juga dikasih makan, ya mungkin dikasih sangu istilahnya kali ya. Rasul Paulus nanti takutnya di jalan kenapa-napa nggak nyampe di sana ya, tidak dicatat tapi sangat patut diduga ya, mudah ditebak, pasti mereka kontribusi banyak sekali. Ya, tapi bagaimana mereka tetap respect kepada hamba-hamba Tuhan. Walaupun dalam konteks Paulus, dalam tanda kutip, mereka lebih pinter. Mereka lebih pinter secara kognitif. Tetapi Apolos lebih mahir atau lebih fasih dalam berbicara. Ini teladan yang luar biasa dari Priscilla dan Aquila. Ya, kemudian terakhir, ya, Priscilla dan Aquila sangat dihormati oleh Rasul Paulus dan jemaat, khususnya jemaat non-Yahudi yang bukan orang Israel, yang di luar ya. Tadi ada di Roma, di Korintus, dan di Efesus. Ini bisa kita nilai dari bagaimana Rasul Paulus selalu menitipkan salam. Ya, mungkin kita kenal ada 1.000 orang, nggak mungkin kepada 1.000 orang kita titip salam. Ya, biasanya kepada orang-orang tertentu yang punya nilai dalam hidup kita. Ya kan? Kalau misalnya mau kunjungan ke GRI di Kalimantan, biasa kita titip salam buat Pak Pendeta di sana ya, gitu kan. Ya biasanya gitu. Yang khusus-khusus. Kadang sih secara umum, tapi kalau secara umum kan susah. Tapi kalau menyebutkan nama, itu pasti sangat berkesan. Ya, bagaimana Rasul Paulus selalu menitipkan salam kepada Priscilla dan Aquila. Di Roma, tadi yang sudah disebut di 2 Timotius 4 ayat 19, dibilang titip salam kepada Priska dan Aquila, ya, atau kepada Priscilla dan Aquila. Kemudian menitipkan salam dari Priscilla dan Aquila kepada jemaat di Korintus. Ya, ini nulisnya dari Efesus ya. Salam dari Priscilla, Aquila dan jemaat di rumah mereka katanya. Karena kan mereka tadi 1,5 tahun
di Korintus ya sama-sama. Ya bahkan tentunya Priscilla dan Aquila lebih lama sedikit daripada itu. Ya 1,5 tahun itu lamanya Rasul Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, menitipkan salam dari Priscilla dan Aquila kepada jemaat. Ya. Kemudian Rasul Paulus dengan terbuka mengakui mereka sebagai rekan sepelayanan. Ya, kalau bahasa di Roma 16 ayat 3, Rasul Paulus menyebutnya sebagai teman-teman sekerja dalam Kristus Yesus. Kalau cuma teman sekerja bisa salah paham, sama-sama tukang tenda, sama-sama pengusaha kemah. Ya, ini bukan, ada tambahannya lagi. Teman sekerja dalam Kristus Yesus, artinya teman sepelayanan. Ya, walaupun ini adalah hamba Tuhan dan jemaat, Rasul Paulus itu hamba Tuhannya, Priscilla dan Aquila jemaatnya, tetapi Rasul Paulus mengakui mereka sebagai teman-teman sekerja. Ya, jadi kesannya ini selevel. Ya, memang di mata Tuhan selevel semua, tetapi dalam strukturalnya kan tidak demikian. Nah, sampai dianggap selevel itu tentu karena mereka begitu suportifnya tadi dan begitu tulus dan begitu hormat ya di dalam pelayanan dan di dalam kepada sikapnya kepada hamba-hamba Tuhan. Ya. Kemudian Rasul Paulus juga mengakui bahwa Priscilla dan Aquila telah mempertaruhkan nyawa untuk dirinya. Tadi udah saya singgung. Ya, ada dua kemungkinan, satu di Kisah Rasul 18, satu di Kisah Rasul 19. Ya, kemungkinan-kemungkinannya. Nah, ini luar biasa ya, mempertaruhkan nyawa. Jangankan mempertaruhkan nyawa, kita mempertaruhkan harta aja mikir 2000 kali. Ya kan? Mempertaruhkan harta, mempertaruhkan jabatan juga mikir berkali-kali. Ya kan? Apalagi mempertaruhkan nyawa, boro-boro ya, nyawa cuma satu. Kalau nyawa ada 1000 nggak apa-apa lah saya sumbang. Saya sumbang, masih banyak sisanya. Iya kan? Tapi bagaimana ini Priscilla dan Aquila benar-benar habis-habisan. Ya, di dalam pelayanan. Ketika dia pindah ikut Rasul Paulus dari Korintus ke Efesus, nggak diceritakan bisnisnya gimana yang di Korintus, jangan-jangan mati. Ya, nggak diceritakan. Tapi bagaimana dia, walaupun mereka adalah orang marketplace, istilahnya, businessman, tetapi mereka berani bayar harga. Ya, karena apa? Karena mereka mencintai Tuhan, mereka mencintai pelayanan kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Kemudian di ayat 4 juga Rasul Paulus bilang, bukan hanya aku yang berterima kasih, tetapi jemaat bukan Yahudi juga berterima kasih, katanya, kepada Priscilla dan Aquila. Sampai jemaat ya, tentu karena rumah mereka dibuka untuk tempat ibadah. Ya, untuk hasil-hasil penginjilan kepada orang-orang non-Yahudi, mereka tampung di rumahnya. Jadi buka KK lah istilahnya ya, buka KK atau pos PI atau apapun itu namanya. Jadi dahsyat sekali mereka ini. Nah, jadi ada 3 hal ini ya. Tadi bagaimana sepak terjang dari Priscilla dan Aquila. Nah, kemudian terakhirnya ini ya, familial witnesses perspective, ya, sudut pandang dari kesaksian atau pelayanan sebagai unit keluarga. Ya, bagaimana di Alkitab mungkin ini satu-satunya yang selalu kalau disebut berdua, yang nggak pernah sendiri. Ya, selalu disebut berdua, Priscilla dan Aquila, Priscilla dan Aquila. Ya, kenapa nama mereka disebutkan? Ya, ini kemungkinan-kemungkinan, tapi sangat mungkin ada 3 hal. Yang pertama ya karena mereka sering sama-sama. Ya, kalau pelayanan sama-sama, mendampingi Rasul Paulus sama-sama. Nah, kalau nggak sama-sama, ya orang nggak terlalu kenal, ya kan? Orang nggak terlalu kenal. Seperti misalnya Rasul Paulus, istrinya siapa? Ya ada yang bilang single, ada yang bilang tidak mungkin. Karena seorang Farisi tidak boleh single, katanya harus beristri. Tapi di catatan Alkitab seolah-olah single. Karena dibilang alangkah baiknya semua orang seperti aku. Tapi kalau nggak tahan bertarak lebih baik kawin. Ya, gitu ya. Nah, berarti mereka sering muncul bersama-sama nih. Baik dalam usaha juga sama-sama. Ya, di dalam tafsiran dikatakan bahwa Aquila ini mewarisi keahlian dari keluarganya. Ya, dari orang tuanya katanya juga ahli tenda, maka dia melanjutkan ya skill yang turun-temurun.
Ya, lalu dia ajarkan istrinya, Priscilla, lalu Priscilla mendukungnya. Jadi mereka sama-sama, usaha tenda juga sama-sama. Lalu ketika mereka terlibat dalam pelayanan, termasuk menjelaskan jalan Tuhan dengan teliti kepada Apolos juga sama-sama. Ya, pokoknya sama-sama terus. Ya, luar biasa pasangan ini ya. Nggak pengen me time apa ya? Healing pun mungkin sama-sama juga mereka nih. Lalu tentu mereka saling mendukung. Wah, ini udah pasti. Ya, bayangkan ada orang numpang tinggal di rumah 1,5 tahun. Wah, itu akan mempengaruhi arus kas rumah tangga ya. Pasti itu. Apalagi pelayanan ke sana kemari, pelayanan ke sana kemari, Rasul Paulusnya kan, itu sangat berpengaruh. Ya, karena kan nggak mudah ya, nggak mudah untuk selalu sepakat dalam berbagai hal. Saya yakin tentu mereka sebagai suami istri nggak mungkin kompak terus-terusan ya. Pasti ada juga perbedaan, mungkin ada juga berargumentasi tipis-tipis, ya kan. Namun secara umum garis besar mereka pasti saling mendukung. Ya, untuk buka rumah pribadi untuk tempat ibadah aja juga nggak gampang. Ya, kenapa bisa? Pasti sepakat. Ya kalau nggak sepakat mungkin yang satu ada, yang satu kabur, ya kan? Nggak mau dia ada orang di rumahnya misalnya. Ini karena mereka memang saling mendukung satu dengan yang lain. Kemudian mereka punya visi dan misi yang sama. Ya, misalnya usaha tetap jalan, ya, tapi pelayanan tetap jalan. Ya, tetap jalan. Ini enggak gampang, ya, enggak gampang. Ada orang yang hanya memilih salah satu. Kami dukung dana aja lah, ya, karena kalau nanti kami ikut pelayanan, nanti bisnis kurang berkembang. Kalau bisnis kurang berkembang, nanti pelayanan juga lebih sedikit kami supportnya, ya. Jadi kalau Priscilla dan Aquila ikut juga dalam pelayanan. Nah ini enggak gampang, ya, suami istri ini harus sepakat. Artinya mereka punya visi dan misi yang sama. Nah, yang ingin saya bagikan bahwa saya yakin mereka menjalani proses yang tidak sebentar untuk sampai ke tahap demikian. Ya, tidak tiba-tiba satu visi, tiba-tiba saling mendukung. Ya tentu ini proses panjang. Ada kemungkinan mereka sudah jadi Kristen sejak masih di Roma, sebelum diusir oleh Raja Claudius pada saat itu dari Roma sehingga mereka pergi ke Korintus. Dan bisa jadi karena Aquila berasal dari Pontus, kalau kita baca dengan teliti bahwa ketika peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul 2 itu, ketika rasul-rasul berbahasa roh tetapi bisa dimengerti oleh orang-orang yang datang ke Yerusalem pada saat itu, salah satunya itu dari Pontus. Ya, ada dari Arab, ada dari macam-macam. Coba nanti baca di rumah Kisah Para Rasul 2 ketika peristiwa turunnya Roh Kudus. Sebagian itu orang Pontus. Loh, kok mereka bisa bicara dalam bahasa kita? Ada orang Galatia, ada orang Pontus dan lain-lainnya. Nah, bisa jadi bahwa Aquila juga datang di situ kali, ngelihat pemandangan yang spektakuler itu. Bisa begitu ya? Kan mereka nggak pernah ke kampung kita. Kok rasul-rasul bisa ngomong bahasa Pontus? Ya bisa jadi Aquila salah satunya di situ. Ya tidak dijelaskan dengan pasti, tidak disebutkan secara literal, tetapi patut diduga. Ya, patut diduga. Dan ada perjalanan panjang sampai pasangan ini begitu kompaknya, dan saya belum ketemu di Alkitab pasangan yang selalu disebut berdua. Ya, selain daripada Priscilla dan Aquila. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Ini terakhir daripada terakhir. Ya. Maukah kita dipakai Tuhan sebagai unit keluarga seperti Priscilla dan Aquila? Ada orang yang melayani luar biasa, tapi pelayanannya sendiri terus. Istri nggak pernah ikut pelayanan, misalnya. Atau sebaliknya, ya, istrinya muncul terus di pelayanan, suaminya jarang ke gereja. Ya, ada yang kayak gitu. Ya, bahkan ada yang pelayanan suaminya bukan Kristen. Saya pernah ketemu waktu saya SMA itu. Ada hamba Tuhan, suaminya bukan Kristen. Bagaimana ceritanya tuh? Tapi terjadi. Ya, terjadi. Dan hamba Tuhan itu curhat sama saya. Ya. Ada lagi orang yang waktu masih remaja pemuda melayaninya luar biasa. Ya.
Tapi setelah menikah, itulah akhir dari pelayanannya. Wah, sekarang ngurus anak. Oh, suami saya nggak kasih saya pelayanan. Ya, akhirnya setelah resepsi, setelah pemberkatan, itulah ujung daripada pelayanan dia. Nah, jadi bagaimana dengan kita? Ya, kalau mau familial witnesses perspektif, tentu ketika kita memilih pasangan, ya lihatlah pasangan juga yang suka pelayanan. Ya, jangan sampai pernikahan adalah garis finish pelayanan. Ya, jangan sampai. Ya, justru setelah menikah melayani sama-sama. Ya, melayani sama-sama. Enggak mesti harus ke STT ya. Enggak mesti harus ke STT seperti saya dan istri. Ya, memang kami orang sekarang bilang cinta lokasi, cinlok ya. Tetapi cinlok pun enggak mesti negatif. Ya, buktinya Pendeta Netsen dan Ibu Yemima juga cinlok juga, ya kan? Saya dengan istri juga cinlok, Pendeta Selamat dengan istri juga cinlok, Pendeta Julius Mangantibe dengan istri juga cinlok. Ya, bukan cuma cinlok, ya, tapi juga cincok, cinta dan cocok, ya. Jadi nggak mesti negatif. Lalu kalau nggak cinlok, udah pasti benar. Belum tentu juga. Ya kadang karena nggak kenal kita seperti membeli kucing dalam karung. Kenapa kucing yang dibeli? Ya, biasanya yang dalam karung tuh semen, ya kan? Kenali pasangan kita, ya. Uh, dan melayani sebagai unit keluarga, nggak mesti juga jadi pendeta dua-duanya, ya. Setidaknya kita ke gereja sama-sama, kan lebih enak kan? Lalu terlibat dalam pelayanan sama-sama, gitu kan? Uh, saya sempat dengar bahwa Pak Bigman juga sempat bermimpi melayani sebagai satu unit keluarga, makanya ada mau beli gitar di rumah, mau bikin studio di rumah, supaya ke depan mungkin papanya bisa khotbah, anaknya ikut main musik. Oh itu indah, ya itu luar biasa. Ya saya juga punya kerinduan yang mirip seperti itu, makanya saya dorong anak saya, ayo belajar. Ya anak saya sekarang di sekolah ikut paduan suara, belajar musik, saya pengen dia les piano tapi belum kesampaian. Karena apa? Karena mimpi biar familial witnesses. Alangkah indahnya kalau aku dan seisi keluargaku beribadah bahkan melayani Tuhan sama-sama. Ya, bukan berarti pengen menguasai panggung semuanya, tidak. Ya, tapi kan indah dilihat daripada saya pendeta di sini, anak saya gerejanya lain, ya. Apalagi ibadahnya bukan ke gereja. Waduh, lebih aneh lagi itu. Ya. Tapi betapa indahnya, eloknya kalau melihat, wah, sekeluarga itu ibadah di gereja yang sama, terlibat pelayanan sama-sama, yang nggak mesti sama-sama main musik, ya, mungkin satu jadi penatua, satu bantu di sekolah minggu, satu di pemuda remaja, ya, aspeknya bisa banyak, ya, aspeknya bisa banyak, tapi mari kita melihat familial witnesses ini sangat berdampak, ya, sangat berdampak. Dan kita harap jangan berhenti di Priscilla dan Aquila, ya, jangan berhenti di Priscilla dan Aquila. Hamba-hamba Tuhan GRI juga setidaknya bisa dijadikan contoh, ya, mungkin bukan contoh sempurna, udah pasti ya, tapi sangat bagus kalau pasangan itu sama-sama mendukung pelayanan. Ya, sama-sama terlibat dari pelayanan. Nggak mesti sama jabatannya, nggak mesti sama departemennya. Justru kalau beda-beda departemen lebih melengkapi. Ya, jadi dengan perspektif ini, mari kita bangun. Yang masih muda, cari pasangan yang pelayanan. Ya, jangan sampai begitu nikah suami melarang pelayanan. Waduh, kasihan. Ya, maka calon suaminya bawa dulu ke GRI ya, karena nanti biar dibina dulu. Ya, bina pranikah. Ya, salah satu kontraknya jangan halangi pelayanan. Mantep nih ya, untuk buat para pembina pranikahnya ini. Ada pesan, ada pesan. Ya, salah satunya dimulai dengan ikut ibadah Bina Muda Dewasa dan Pasutri. Ya, ya. Jadi demikian. Mari kita mau memberi diri dipakai Tuhan sebagai unit keluarga. Sehingga melalui keluarga kita juga menjadi teladan, nama Tuhan dipermuliakan. Wah, seperti keluarganya Anu, ya,
luar biasa, begitu cinta Tuhan, mau terlibat dalam pelayanan, ambil bagian, ikut di dalam program-program gereja. Wah, indah sekali, indah sekali. Dan ketika keluarga kuat, maka gereja juga akan menjadi kuat. Ya, ingat, lembaga pertama yang diserang oleh iblis adalah keluarga, Adam dan Hawa. Ya, maka keluarga ini menjadi benteng untuk mengokohkan gereja. Nah, ketika gereja kokoh juga nanti akan kita bisa berbicara lebih banyak ya di dalam masyarakat, di dalam daerah, di dalam bangsa dan negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau bertanya atau mau sharing tentang familial witnesses ini atau bersaksi atau melayani sebagai keluarga, dipersilakan. Monggo, sederek-sederek. Ya, tentunya kalau yang melayani baru kita sendiri, keluarga kita belum, nggak apa-apa juga. Ya, cuma lebih afdol, lebih mantap, ya, lebih impactful kalau dalam keluarga itu semangat, ya, beribadah, pelayanan, wah, makin keren lah istilahnya gitu. Tapi kalau baru kita sendiri, pasangan kita belum percaya Tuhan, ya, doakan terus, gumuli terus. Injili juga, ya, atau mungkin orang tua saya belum percaya Tuhan, ya kita dulu, kita harus jadi teladan, jangan kita jadi batu sandungan bagi orang tua kita, ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Anak muda mungkin mau bertanya, jangan tanya siapa jodoh saya Pak, meneketehe, ya kan. Wah, terlalu jelas ya, terlalu jelas. Lain kali saya kurangin poinnya ya biar ada pertanyaan. Oh ya, ya, sila mantap nih. Ada Penatua Jamie. Sebentar tunggu mikrofonnya biar yang lain dengar. Biasanya yang susah nih yang pertama nih. Begitu ada yang pertama nanti ada kedua, ada ketiga, ada keempat. Pak, bicara Priscilla Aquila dan di Alkitab itu memang selalu ada dua hal yang menarik. Yang pertama, yang tadi Pak Pendeta sudah jelaskan bahwa kenapa nama Priscilla itu selalu di depan. Dan yang menyebutnya itu yang menyebutnya adalah Paulus sendiri, gitu kan. Dan tadi sekilas tangkap Bapak menyimpulkan bahwa kemungkinan karena pelayanan dari Priscilla yang lebih menonjol, gitu kan. Atau mungkin karena Priscilla yang lebih dulu bertobat gitu katanya gitu ya. Lalu yang kedua yang menarik itu adalah bicara Priscilla Aquila itu adalah bicara tentang Apolos tadi. Bagaimana kalau orang dulu sering bercandain gini, ternyata level pendeta besar itu kalah dengan muridnya Paulus gitu kan, karena dia lawan anak muridnya aja, oh ya dia benar. Nah yang menarik begini Pak, kan yang ngajar berarti Priscilla ya kan. Waktu Priscilla dan Aquila ketemu sama Apolos, kan yang ngajar baik 50-50, 30-20, bahkan 90-10 pun, pasti Priscilla itu berbicara. Ya kan? Nah yang menarik itu kalau handphone saya mati dua-duanya. Karena tadi saya sempat cari-cari, 1 Timotius 2 ayat 11 dan 12. Ini yang selalu menjadi sebuah perdebatan panjang lebar, tinggi dan dalam. Karena kenapa?
Paulus bilang kepada Timotius, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Tetapi anak muridnya ngajar. Gitu kan terjadi, saya nggak boleh menggunakan kata paradoks gitu ya, karena pasti salah satu dari itu salah gitu. Kalau paradoks, dua benar gitu kan. Ini menjadi sebuah pergumulan dan juga menjadi sebuah jangan-jangan berarti omongannya Paulus ada kemungkinan salah. Atau Priskilanya itu yang salah. Karena gurunya bilang loh, jangan, kamu duduk diam aja. Bahkan kalau mau bertanya ada satu bagian gitu di Korintus, kalau perempuan mau bertanya, jangan tanya di sini. Ntar di rumah tanya sama suami kamu, begitu kan. Dia ngajar loh. Dan hasil pengajarannya Apolusnya jadi luar biasa. Gitu Pak. Ruwet ya Pak? Ya, sebelumnya saya bacakan dulu ayatnya ya, yang disebut tadi 1 Timotius 2 ayat 11 dan 12. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Akunya ini Rasul Paulus ya, tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ya, ini memang terkesan kontradiksi, ya kan? Tapi tadi ada kata lain paradoks. Kalau kontradiksi salah satu salah, yang satu benar. Tapi kalau paradoks dua-duanya benar. Kalau saya mengertinya begini, bahwa di 1 Timotius 2 ini kalau kita baca perikopnya yaitu sikap laki-laki dan perempuan dalam ibadah. Nah, jadi ini yang saya mengerti ketika di Kisah Rasul sepeninggal Rasul Paulus ke Antiokhia, maka mereka ini Priskila dan Aquila tetap di Efesus, dan ketika Apolos datang, mereka mendengarkan. Jadi di rumah ibadah mereka diam nih. Bukan hanya Priskila, Aquila juga diam. Tapi mereka melihat nih khotbahnya Pak Pendeta Apolos nih ada yang kurang lengkap nih. Ya, habis itu mereka undang ke rumahnya, baru dijelaskan. Maka saya sih melihatnya bahwa nggak ada yang salah karena mereka mengajarkan Apolos di rumahnya, ya bukan dalam konteks pertemuan ibadah. Lalu kemudian Apolos terus melayani nih, baru makin istilahnya nih ratingnya makin naik nih sebagai pengkhotbah terkenal di kota, ya. Dan akhirnya tadi di Kisah Rasul 18 ayat 27 dan 28 dikatakan bagaimana Apolos sangat berguna bagi orang-orang percaya. Ya, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa karena sudah mahir, fasih lidah, dan akhirnya lengkap pengetahuannya tentang Injil, tentang firman Tuhan. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa Priskila dan Aquila tidak mengajar di rumah ibadah, tetapi dia mengajarnya di rumah. Ya, di rumah secara pribadi, secara personal, dan tidak sendiri dia mengajarkan Apolos karena bukan muhrim, ya kan? Dia tentu bersama suaminya. Ya, bagaimana ngajarkannya kita juga nggak tahu. Bisa jadi mungkin secara kognitif pinteran dia daripada Aquila, bisa jadi. Ya, lalu Aquila yang disuruh ngajar, ini angan-angan ya. Aquila yang suruh ngajar baru. Jangan lupa tentang itu, tentang perjamuan kudus. Oh ya. Ya, habis itu colek lagi tentang ini makna kebangkitan Kristus. Ya gitu. Jadi yang lebih dominan bukan berarti mengatur atau menguasai ya Priskila. Ya, itu sangat patut diduga karena orang Yahudi itu biasanya perempuan itu memang tidak menonjol. Ya, bahkan di silsilah seringkali tidak disebutkan. Ya, udah kayak orang Batak ini ya. Kalau perempuan tidak disebutkan. Kalau saya mengertinya seperti itu. Jadi bukan dalam konteks ibadah resmi di peribadatan, tetapi Priskila ikut membantu suaminya menjelaskan jalan Tuhan kepada Apolos secara pribadi. Ya, jadi dia tidak melanggar dalam arti memerintah laki-laki. Ya, makanya tadi saya bilang angan-angan saya dia ingat-ingetin suaminya, jangan lupa yang itu, jangan lupa yang itu gitu. Tapi tetap
memberikan suaminya ruang untuk ya menjadi pemimpin. Karena kan kadangkala juga suami istrinya lebih berjiwa pemimpin daripada suaminya. Ya, tetapi di sini penting Priscilla bagaimana dia harus memainkan peranan, walaupun dia lebih dominan, tapi dia tetap memberi ruang untuk suaminya. Dan kalau kita lihat tradisi, ya walaupun tidak ada di kitab suci ya, tapi di dalam tradisi gereja dipercaya bahwa Aquila akhirnya menjadi uskup di Asia Kecil. Ya tentu pimpinan gereja tidak boleh perempuan pada saat itu. Ya sekarang juga masih sebagian gereja nggak boleh perempuan ya. Sebagian sudah boleh. Nah tetap Aquila yang akhirnya menjadi uskup. Walaupun Rasul Paulus selalu menyebut Priscilla lebih dulu daripada Aquila. Demikian jawaban saya, terima kasih.